Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang uji hipotesis perbedaan lebih dari dua mean atau biasa disebut uji ANOVA. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandro Wijaya Manulang dan rekan saya Helena Dia Habib. Berikut adalah outline-nya. Yang pertama, konsep uji hipotesis perbedaan lebih dari dua mean. Yang kedua, jenis uji beda lebih dari dua mean atau uji ANOVA. Yang ketiga, asumsi dasar uji atau syarat hipotesis perbedaan lebih dari dua mean. Yang keempat, aplikasi uji ANOVA satu arah atau one way. Yang pertama, konsep uji hipotesis perbedaan lebih dari dua mean. Uji beda lebih dari dua mean atau biasa disingkat ANOVA, yaitu Analysis of Variance, adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan adakah perbedaan rata-rata antar tiga kelompok atau lebih, berbeda secara bermakna atau tidak. Uji ANOVA ini merupakan metode analisis yang dikembangkan oleh R.A. Fisher. Dalam menganalisis data yang lebih dari dua kelompok, tidak dianjurkan menggunakan uji T. Kelemahan uji T dengan data lebih dari dua kelompok. Yang pertama, melakukan pengujian berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin. Yang kedua, bila melakukan uji berulang akan meningkatkan inflasi atau nilai alfa. Artinya, akan meningkatkan peluang hasil yang keliru. Contoh perubahan inflasi pada alfa. Melakukan 3 kali uji pada derajat kepercayaan 90% atau 0,90, berarti 0,90 pangkat 3 didapatkan hasil 0,73. Lalu derajat kesalahannya 1 dikurang 0,73 didapatkan hasil 0,27. Pada contoh tersebut terjadi perubahan inflasi alfa. Di mana nilai derajat kepercayaannya menjadi menurun dan derajat kesalahannya menjadi meningkat. Solusinya menggunakan uji ANOVA. Selanjutnya, prinsip uji ANOVA. Prinsip uji ANOVA adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau variasi within dan variasi antar kelompok atau variasi between. Jika variasi within sama dengan variasi between, maka mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Tetapi jika variasi within tidak sama dengan variasi between, maka mean yang dibandingkan ada perbedaan. Selanjutnya, jenis uji beda lebih dari dua mean atau uji ANOVA. Yang pertama ada uji varian satu arah atau one way. Contohnya membandingkan dosis obat terhadap kesembuhan pasien. Yang kedua ada uji varian dua arah atau two way. Contohnya membandingkan faktor dosis obat dan juga frekuensi pemberian obat. Yang ketiga ada uji multi arah atau multivariabel. Contohnya membandingkan faktor dosis obat dan frekuensi pemberian obat pada orang dewasa dan anak-anak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Helena Dia Habibah dengan NIM 19107131009. Lalu yang akan saya jelaskan selanjutnya yang ketiga, yaitu asumsi dasar uji syarat hipotesis perbedaan lebih dari dua mean. Asumsi dasar yang menjadi pedoman pada uji ANOVA ini antara lain itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada data berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada independent variabelnya itu berskala nominal atau kategorikal. Lalu yang ketiga ada independent variabel ini sering disebut juga sebagai faktor. Dan yang terakhir ada dependent variabelnya itu berskala numerik, yaitu rasio atau interval. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi uji ANOVA satu arah, yaitu one way. Yang pertama itu ada perhitungan grand mean yang tandanya itu adalah X, di mana rumusnya adalah X sama dengan N1X1 ditambah N2X2 ditambah NKXK yang dibagi dengan N, di mana N-nya ini merupakan jumlah seluruh data
yaitu N1 ditambah N2 ditambah N3 hingga ditambah NK. Selanjutnya ada perhitungan varian between atau SB. SB kuadrat sama dengan jumlah dari N1 dalam kurung X1 min X kuadrat ditambah N2 dalam kurung X2 min X kuadrat ditambah NK dalam kurung XK min X kuadrat yang semuanya dibagi dengan K min 1. Selanjutnya ada perhitungan varian within yang tandanya merupakan SW. Rumusnya adalah SW kuadrat sama dengan jumlah dari S1 kuadrat dalam kurung N1 min 1 ditambah S2 kuadrat dalam kurung N2 min 1 ditambah SK kuadrat dalam kurung NK min 1 yang semuanya dibagi dengan N min K. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai F-test. F-test ini simbolnya merupakan F, di mana dalam mencari F ini kita membutuhkan nilai SB dan SW. Rumusnya adalah F sama dengan SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. Nah, keterangannya, K itu merupakan jumlah dari kelompok yang ada. Sedangkan DF itu terbagi menjadi dua. Ada DF numerator dan juga ada DF denominator. Di mana numerator itu merupakan K-1, sedangkan denominator merupakan N dikurang dengan K. Selanjutnya ada analisis multiple comparison, yaitu post hoc test. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana sajakah yang berbeda meannya. Nah, uji ANOVA ini itu biasanya terdapat perbedaan yang bermakna. Nah, di situ itu disebut menjadi H0 ditolak. Nah, di mana pada intinya tujuan dari uji post hoc test ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antar kelompok. Jenis-jenis dari multiple comparison itu terdapat ada Bonferroni, Turkey-Hanesli, significant difference atau HSD, lalu disebut juga sebagai uji beda nyata jujur, dan lain sebagainya. Nah, Turkey dan LSD ini itu biasanya digunakan apabila data setiap levelnya itu jumlahnya itu sama. Sedangkan untuk Bonferroni itu biasanya itu apabila si data ini setiap levelnya itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan Bonferroni. Bonferroni ini rumusnya adalah TIJ sama dengan XI min XJ dibagi dengan akar SY kuadrat dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NJ, di mana DF itu sama dengan N min K, dengan level of significance-nya itu merupakan alpha. Nah, cara mengetahui alpha Bonferroni ini itu dengan rumus alpha Bonferroni sama dengan alpha dibagi dengan kombinasi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih kita untuk membaca tabel F. Karena dalam mencari nilai-nilai tersebut dari rumus-rumus yang sudah dijelaskan, kita itu membutuhkan nilai-nilai yang ada dalam tabel F. Nah, sebelum membaca tabel F ini, kita itu membutuhkan untuk mencari nilai denominator dan numeratornya terlebih dahulu. Di mana sebelumnya sudah saya jelaskan, numerator itu merupakan nilai K dikurang 1, sedangkan denominator merupakan nilai N dikurang dengan K. Nah, dalam membaca tabel hasil numerator adalah tabel itu merupakan petunjuk untuk ke arah ke kanan, sedangkan untuk nilai denominator itu untuk ke arah ke bawah. Contoh soalnya, apabila N merupakan 8 dan K merupakan 3. Jadi nilai denominatornya adalah 8 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah 5. Lalu untuk nilai numeratornya adalah K dikurang 1, yaitu nilai
3 dikurang dengan 1, yaitu 2. Maka, dari tabel yang ada, kita harus melihat ke kanannya adalah 2, lalu ke arah bawah adalah 5, di mana hasilnya adalah 3,78. Nah, selanjutnya ini sudah ada contoh kasus yang pertama, di mana soalnya merupakan 5 sampel responden dari masing-masing golongan darah dipilih secara acak, dan kemudian dilakukan pemeriksaan jumlah sel darah putih pada responden tersebut. Hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah, adakah perbedaan rata-rata jumlah sel darah putih pada keempat golongan darah tersebut? Dan diketahui alfanya sama dengan 0,05. Bagaimana sih cara jawabnya? Yang pertama itu kita harus mencari nilai SB-nya terlebih dahulu. Dimana langsung aja kita masukin ke rumusnya, yang hasilnya adalah 765.156,3. Selanjutnya kita harus mencari SW-nya. Langsung aja kita masukin rumusnya, dan hasilnya adalah 2.723.569,75. Setelah nilai SB dan SW diketahui, kita mencari nilai F, di mana rumusnya adalah SB kuadrat dibagi dengan SW kuadrat. Hasilnya adalah 0,28. Dari data tabel di atas, kita mengetahui K-nya itu sama dengan 4, sedangkan nilai N sama dengan 20. Maka nilai numeratornya itu sama dengan 3, sedangkan denominatornya itu sama dengan 16. Nah, maka dari hasil tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa F hit atau F hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Maka H0 itu gagal ditolak. Mengapa dibilang H0 ini gagal ditolak? Karena nilai F hitungnya itu lebih kecil dibanding F tabel. Nah, maka dari itu tidak ada perbedaan jumlah rata-rata sel darah putih tersebut. Selanjutnya terdapat contoh kasus 2, di mana pertanyaannya itu merupakan, adakah perbedaan rata-rata umur pada ketiga kelompok masyarakat tersebut dengan alfa 0,05? Bagaimana sih cara hitungnya? Kurang lebih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu kita harus mencari nilai SB-nya terlebih dahulu, di mana SB hasilnya adalah 4146,04. Lalu untuk nilai SW, hasilnya adalah 173,5714. Setelah SB dan SW diketahui, kita mencari nilai F, di mana nilai F hasilnya itu adalah 23,88. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan nilai F tabel. Nah, F tabelnya kita dapati adalah 3,55. Kita harus mencari nilai numerator dan denominatornya, di mana numeratornya itu adalah 2 dan denominatornya ada 18, dan dari hasil ini kita mendapatkan nilai F tabel. Nah, apabila dibandingkan hasilnya, F hitung itu lebih kecil dibanding F tabel. Maka dari itu, H0 itu ditolak, dan terdapat perbedaan umur kelompok masyarakat A, B, dan C. Karena H0 ini ditolak, untuk mengetahui perbedaan mean antar kelompok masyarakat A, B, dan C, kita itu harus menggunakan uji coba dari POHOS test. Bagaimana sih caranya? Nah, dalam POHOS test kita itu juga disebut juga dengan Bonferroni. Kita harus mencari dulu nih, T dari AB itu berapa? Kita masukin rumusnya, dan hasilnya adalah min 6,84. Lalu kita cari nilai T dari BC.
Hasilnya adalah 4,18. Positif. Selanjutnya kita cari untuk TAC. Hasilnya adalah min 2,6. Di mana selanjutnya kita harus mencari kombinasi uji T 3C2 yang hasilnya 3. Alfa benforoninya sama dengan 0,05 dibagi dengan 3, yang hasilnya adalah 0,0167. Maka dari itu, TAB sama dengan 6,8, di mana di tabel P dari 6,84 dengan DF18 adalah kurang dari 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai PAB lebih kecil dibanding nilai alfa benforoni. Maka terdapat perbedaan rata-rata umur masyarakat antara kelompok A dengan B. Lalu untuk TBC, hasilnya adalah 4,18, di mana di tabel P dari 4,3 dengan DF-nya merupakan 13 adalah kurang dari 0,005. Sehingga nilai dari PBC itu kurang dari nilai alfa benforoni, yaitu 0,0067. Maka terdapat perbedaan rata-rata umur masyarakat antara kelompok B dengan C. Selanjutnya ada TAC. TAC itu hasilnya adalah 2,6. Dalam tabel, dari 2,6 dengan DF sama dengan 18 itu merupakan 0,1 lebih besar dibanding P lebih besar dari 0,005. Maka dari itu nilai PAC lebih kecil dibanding nilai alfa benforoni. Maka dari itu terdapat perbedaan rata-rata umur masyarakat antar kelompok A dengan kelompok C.